Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Apakah saudara pernah mengalami hancur hati oleh karena hubungan yang retak? Kedekatannya tiba-tiba saja hancur. Hubungan yang spesial berakhir begitu saja. Seberapapun kerasnya saudara berusaha, saudara tidak bisa memulihkan keintiman dan kesatuan. Luka yang ditimbulkan dari seseorang yang saudara cintai, yang kini seolah-olah menjadi musuh saudara, lebih berat daripada yang dapat saudara tanggung. Saudara berdoa agar terjadi sesuatu, berharap kejadian itu bisa terulang, hanya untuk mengembalikan apa yang dulu pernah Anda alami. Entahkah hubungan yang rusak itu antara orang tua dan anak, suami dan istri, antar teman. Hati ini memiliki kerinduan untuk diperdamaikan. Betapa kata ini memberi pengharapan. Istilah dalam perjanjian baru bahasa Yunani diterjemahkan dengan diperdamaikan mengandung arti berubah secara keseluruhan, berganti dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Didamaikan berarti hubungan pribadi saudara diubahkan. Hati yang penuh kebencian diubahkan menjadi hati yang penuh harmoni atau kasih. Dosa menghancurkan keharmonisan hubungan dengan Allah. Dosa menyebabkan hati saudara memusuhi Dia. Dan ketika Bapa mendamaikan kita dengan dirinya, Dia mengubahkan hati kita yang bermusuhan itu, sehingga kita dapat menikmati hubungan dengan Dia. Kisah tentang anak Allah yang hilang memberikan gambaran yang sempurna tentang hati Tuhan akan pendamaian ini. Itulah sebabnya kisah ini sering disebut sebagai kisah terindah yang pernah ditulis di dalam Injil Lukas pasal 15. Seorang anak muda yang tak tahu berterima kasih telah menuntut dan kemudian menerima warisannya dari bapaknya yang sangat mengasihinya. Sesudah menghabiskan hartanya, ia tersadar, tetapi sudah terlambat. Uangnya dan teman-temannya sudah pergi meninggalkan dia. Dia mendapat pekerjaan memberi makan ternak babi. Dan itu adalah pekerjaan yang paling menjijikkan bagi seorang anak Yahudi. Akhirnya ia menyadari ketidakberhargaan dirinya dan berjalan pulang, berharap dapat diterima meskipun hanya sebagai hamba. Tetapi dapatkah ia pulang ke rumahnya? Mengapa kita berharap sang ayah berkata, sebagaimana umumnya orang tua yang lain, akan apa yang dibilang? Tetapi tidak untuk bapak ini. Ketika ia melihat anaknya dari kejauhan dengan penuh belas kasih, ia berlari memeluknya. Yang hancur, memeluk anaknya yang hancur dan bertobat, dan berkata, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 24. Apakah saudara menyadari bahwa Bapak saudara yang sangat mengasihi saudara sedang menanti dengan tangan terbuka supaya hati saudara diubahkan kepadanya?
Betapa sukacita memenuhi hati Allah ketika saudara memberi diri diperdamaikan dengannya. Dengan demikian melalui mata Allah, kini saudara dapat menikmati persahabatan dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami menyadari sungguh kehidupan kami Tuhan, kalau hidup kami tidak diperdamaikan dengan Engkau, maka kehidupan kami akan terus dalam keterpurukan, ketidaksanggupan dan ketidakmampuan hidup kami. Dunia dengan segala isinya akhirnya akan meninggalkan kami, membiarkan kami. Tetapi kami bersyukur kepadamu, Bapa kami di surga selalu membuka tangan untuk menyambut kami, dan kami mau diperdamaikan. Dan yang bisa memperdamaikan ini hanya karena korban Kristus Yesus di atas kayu salib yang terjadi dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Berkati setiap kami semuanya. Menyerahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.